So, Shumatsu no Valkyrie. 4 bulan yang lalu aku pernah bilang gini. Tapi menurutku kalau memang dari awal sampai akhir manganya nanti itu ceritanya tetap ya cuman kelai-kelai biasa, menurutku itu nggak bakal seru gitu kan. Nggak bakal mampu mengangkat manga ini untuk tetap di atas posisinya gitu. Menurutku mungkin nanti bakal ada plot twist, bakal ada sesuatu yang menarik dari cerita yang bakal bisa membuat kita menikmati ceritanya lebih banyak lagi. Nah, intinya di video itu aku bilang bahwa jika Shumatsu no Valkyrie nggak ngasih plot twist atau cuman ngandelin fight 1 lawan 1 antara dewa dan manusia, maka ceritanya nggak bakal bisa ngangkat manganya terlalu jauh. Karena apa yang bisa diharapkan dari manga yang ceritanya cuma fight 1 lawan 1 sampai akhir? No, itu nggak bakal bisa bertahan. Tapi di 5 chapter terakhir Shumatsu no Valkyrie, mangakanya benar-benar mampu menaburkan bumbu-bumbu plot twist yang bakalan terjadi di chapter-chapter selanjutnya. Nah, apa yaitu kita bakal bahas di Wibu Talk. Selamat datang di Wibu Talk, dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe agar kita bisa diskusi dengan lebih banyak orang di channel ini. Nah, bumbu plot twist apa sih yang muncul di chapter-chapter terbaru di Shumatsu no Valkyrie? Bumbu pertama itu muncul di kala setelah pertarungan antara Jack the Ripper melawan Heracles atau Hercules. Di adegan akhir di chapter itu ditunjukkan sosok Okita Soji bersamaan dengan Kondo Isami. Di adegan ini diperlihatkan seolah-olah Kondo Isami itu punya rencana tersembunyi atau punya sesuatu yang bakal dia lakukan di Ragnarok kali ini. Nah, setelah itu mulai masuk ke fight antara Shiva melawan Raiden Tamemo. Di sela-sela fight itu ditunjukkan adegan-adegan di luar lapangan. Salah satunya adalah keberadaan Loki. Nah, menurutku Loki ini adalah karakter penting di manga ini karena dia tipe-tipe karakter yang pintar tapi licik gitu. Dia tipe-tipe karakter yang bisa membuat atau merubah alur cerita. Itulah sosok si Loki di sini gitu. Nah, intinya si Loki ini bertemu dengan Buddha, dan singkat cerita si Loki ternyata punya kecurigaan terhadap Buddha karena menurutnya kekuatan para Valkyrie untuk bergabung atau menjadi senjata bagi para manusia yang disebut dengan Volune, atau nggak tahu gimana cara baca, pokoknya Volune. Cara kerja sistem Valkyrie itu mirip dengan salah satu metode yang ada di kepercayaan Buddha atau Buddhisme, yaitu Common Destiny. Inti dari Common Destiny ini adalah ketika dua orang itu menjadi satu dalam takdir atau memiliki takdir yang sama, maka mereka akan memperkuat salah satu pihak yang di antara mereka berdua. Inilah konsep yang sama dengan Volune, di mana para Valkyrie itu bersatu dengan para petarung yang membuat para petarungnya tuh mampu mengalahkan dewa, bahkan mampu membunuh 2 orang dewa. Hal inilah yang istilahnya dilemparkan ke muka si Buddha sama si Loki gitu. Apakah Buddha adalah pengkhianat dari pihak para dewa karena dia membantu manusia istilahnya gitu. Di antara suasana yang memanas antara Buddha dan Loki, muncul pihak-pihak lain. Di antaranya muncul 7 dewa keberuntungan yang merupakan eksekutor dari surga istilahnya gitu. Nah, 7 dewa ini berpihak pada Loki karena mereka merasa si Buddha itu bersalah atas sesuatu. Aku nggak tahu salahnya apa, tapi mereka merasa Buddha itu adalah orang yang penuh kecurangan gitu. Kemudian di sisi Buddha juga muncul Sasaki Kojiro, entah karena dia memang kebetulan lewat dan pengen bela si Buddha atau mereka memang sekutu, nggak tahu. Selain Sasaki Kojiro juga muncul 2 orang lain yang kusebutkan sebelumnya, yaitu Kondo Isami dan Okita Soji, yang semakin memperkuat peran mereka berdua itu sebagai orang yang memang bergerak di belakang Ragnarok ini. Bumbu-bumbu plot twist mulai muncul. Nah, ketika kedua pihak nih saling memanas, muncullah sosok Odin dan Zeus yang melerai kedua pihak. Nah, ketika Zeus dan Odin muncul, ini diperlihatkan bahwa ada semacam juga pertikaian antara Zeus dan Buddha, entah itu karena mereka berada di satu pihak. Intinya si Zeus tuh bilang ke Buddha bahwa jangan buat masalah terlalu banyak, entah itu dia bilang saran gitu aja ataupun memang itu sebagai sekutu, I don't know. Dan disitu juga diperlihatkan bahwa para dewa, disitu juga diperlihatkan bahwa si Buddha itu nggak mau diatur oleh siapapun, nggak mau diatur oleh bahkan Zeus gitu. Ini ya, itu memperlihatkan situasi di antara para dewa, dimana para dewa tuh masing-masing punya harga diri yang tinggi. Mereka nggak mau kalah satu sama lain. Dan itu juga yang aku bilang di di video sebelumnya tentang Shumatsu no Valkyrie, bahwa itulah juga yang bisa membuat terjadinya perpecahan di pihak para dewa atau terjadinya pertikaian di pihak para dewa. Itulah juga yang mungkin memunculkan atau membenarkan pengkhianatan yang dilakukan oleh Buddha. Dan setelah semua selesai, tiba-tiba kita dilihatkan sebuah adegan di mana Odin, Lord Odin tertawa. Ketawanya bukan ketawa ya
bukan ketawa happy tapi ketawa, bisa dibilang ketawa jahat ya. Itu juga menjadi salah satu bumbu lagi gitu, bumbu plot twist yang bakal kemungkinan bakal terjadi dan bakal membuat manga ini semakin seru lagi gitu. Inilah yang ku bilang di video selanjutnya adalah hal yang kuharapkan dari Shumatsu no Valkyrie. Bisa dibilang 4 fight pertama itu 4 pertarungan awal dan lain-lain itu hanya sebagai universe building atau pembangunan dunia atau pembangunan cerita yang dilakukan atau dibuat di Shumatsu no Valkyrie. Ketika semua cerita sudah dibuat, sudah jelaskan, konsepnya sudah dijelaskan, idenya sudah dijelaskan dengan ide yang bagus dan unik, itu mereka butuh satu hal yang bakal menimbulkan konflik utama. Nah, bumbu-bumbu plot twist inilah yang nantinya bakal mengarah ke konflik utama. Kenapa sebenarnya Ragnarok itu dilakukan? Apa yang bakal terjadi selama Ragnarok dan apakah hasil akhirnya nanti di final konflik terakhirnya gitu, di puncak, di peak of the conflict yang bakal ada muncul di Shumatsu no Valkyrie. Menarik untuk ditantikan gitu. Jadi intinya ceritanya mulai berkembang dan aku berharap banyak pada Shumatsu no Valkyrie. Mungkin itu aja pembahasanku soal Shumatsu no Valkyrie. Maaf, bukan pembahasan soal Shumatsu no Valkyrie, tapi pembahasan tentang perkembangan cerita dari Shumatsu no Valkyrie di video kali ini. Klik like jika kalian suka, komen di bawah, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.